Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Sulastreningsih Jumingin M. Hum sebagai dosen penguji 1 saya. Yang saya hormati Ibu Andi Fatima Yunus SAG MPD selaku dosen penguji 2 saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Mayong MPD sebagai dosen pembimbing 1 saya. Dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Usman SPD MPD sebagai dosen pembimbing 2 saya. Perkenalkan, nama saya Len Oktaviani, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian saya yang berkaitan dengan judul Analisis Kesalahan Penulisan Kata dalam teks deskripsi siswa kelas 7B SMP Kristen Gamaliel Kota Makassar. Sebelum saya memaparkan tentang hasil penelitian saya lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan mengungkap 2 rumusan masalah yang mendasari dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimanakah bentuk-bentuk kesalahan penulisan kata dalam teks deskripsi siswa kelas 7B SMP Kristen Gamaliel Kota Makassar. Yang kedua yaitu apakah faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya kesalahan penulisan kata dalam teks deskripsi siswa kelas 7B SMP Kristen Gamaliel Kota Makassar. Berangkat dari 2 rumusan masalah tersebut, maka dilakukan proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan penulisan kata dan faktor penyebab kesalahan penulisan kata dalam teks deskripsi siswa kelas 7B SMP Kristen Gamaliel Kota Makassar. Adapun sumber data dalam penelitian ini yang disebut sebagai subjek penelitian terdiri dari siswa kelas 7B dan guru bahasa Indonesia kelas 7B SMP Kristen Gamaliel Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 2 teknik. Yang pertama yaitu teknik dokumentasi. Di sini peneliti mendokumentasikan teks deskripsi siswa dengan cara mengunduh atau mendownload teks deskripsi siswa yang telah diunggah di dalam Google Classroom untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan faktor penyebab kesalahan penulisan kata dalam teks deskripsi siswa kelas 7B SMP Kristen Gamaliel Kota Makassar. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik alur dari Miles and Haberman, di mana teknik alur ini dimulai dari proses reduksi data atau mengamati data dengan seksama untuk mengkaji bagaimana dalam teks deskripsi siswa yang mengalami kesalahan penulisan kata, kemudian menyajikan data tersebut, dan selanjutnya yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Bentuk kesalahan penulisan kata yang pertama yaitu kesalahan penulisan kata dasar yang ditemukan dalam teks deskripsi siswa. Salah satu contohnya yaitu terdapat kesalahan penulisan kata dasar mi yang ditulis mie oleh siswa. Di sini mencerminkan kesalahan penulisan kata dasar karena menyalahi kaidah penulisan kata dasar yang telah ditetapkan bahwa kata dasar ditulis secara utuh, tidak lebih ataupun kekurangan huruf, dan ternyata kata mie ditulis oleh siswa dengan kelebihan huruf e. Bentuk kesalahan selanjutnya ditemukan dalam teks deskripsi siswa yaitu kesalahan penulisan kata berimbuhan. Salah satu contohnya adalah penulisan kata K-pop. Siswa menulis kata K-pop, K tidak ditulis menggunakan huruf kapital, padahal K tersebut merupakan singkatan sebagai bentuk terikat dari kata Korea yang mengikat pada kata pop. Harusnya kata K itu ditulis dengan huruf kapital karena mencerminkan singkatan Korea yang tadi. Nah, penulisan yang tepat seperti terlampir bahwa huruf K dituliskan dengan huruf kapital lalu diberi garis tanda penghubung dan dilanjutkan dengan kata pop. Bentuk kesalahan yang ketiga terletak pada kesalahan penulisan bentuk ulang. Di sini ditemukan beberapa kesalahan penulisan bentuk ulang. Salah satu contoh yang dilampirkan yaitu goreng-gorengan. Nah, dapat dilihat bahwa kesalahan penulisan bentuk ulang terjadi paling banyak ditemukan dalam teks deskripsi siswa. Salah satu alasan utama yaitu karena siswa tidak menuliskan tanda penghubung atau garis datar di antara kedua bentuk katanya. Contohnya di sini siswa tidak menulis tanda hubung di antara kata goreng dan gorengan. Nah, makanya ditampilkan penulisan yang tepat bahwa penulisan bentuk ulang dilakukan dengan memberi tanda hubung di tengah di antara kedua bentuk katanya. Bentuk kesalahan yang keempat terletak pada kesalahan penulisan gabungan kata.
Kesalahan penulisan gabungan kata dilakukan oleh beberapa siswa. Pada contoh di sini dilihat, yaitu salah satunya adalah kata es krim. Nah, kaidah yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia bahwa gabungan kata yang telah padu atau bagian dari kata majemuk yang memiliki satu arti ditulis terpisah. Namun sangat disayangkan bahwa siswa menulis kata es krim sebagai kata majemuk di sini yang juga merupakan bagian dari gabungan kata justru ditulis serangkai. Oleh sebab itu penulisan kata yang tepat harusnya kata es kemudian diberi spasi dengan kata krim. Selanjutnya, bentuk kesalahan yang kelima adalah kesalahan penulisan kata depan. Kesalahan penulisan kata depan ditemukan beberapa dalam teks deskripsi siswa. Satu contoh terlampir di sini yaitu kesalahan penulisan kata depan di dalam kata di rumah. Nah, penulisan kata depan di seperti yang telah diatur dalam PUEB bahwa kata di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya menunjukkan suatu tempat. Misalnya kata di sini harusnya ditulis terpisah dari kata rumah, namun justru siswa menuliskan kata di tersebut secara serangkai dengan kata yang mengikutinya. Bentuk kesalahan yang keenam yaitu kesalahan penulisan partikel. Kesalahan penulisan partikel juga ditemukan dalam teks deskripsi siswa. Contohnya di sini yaitu partikel pun yang sebenarnya bukan berposisi sebagai kata penghubung ditulis serangkai dengan kata apa oleh siswa. Padahal partikel pun yang bukan sebagai unsur kata penghubung, contohnya yang biasa digunakan dalam kata apapun ini ditulis terpisah kecuali pada kata meskipun dan walaupun. Oleh sebab itu, apapun yang dituliskan siswa dalam teks deskripsi sebagai contoh di sini adalah merupakan kesalahan penulisan partikel karena ditulis serangkai yang sebenarnya ditulis secara terpisah. Baik, yang selanjutnya bentuk kesalahan penulisan kata terletak pada kesalahan penulisan kata, singkatan, dan akronim. Ditemukan juga beberapa kesalahan penulisan singkatan dan akronim dalam teks deskripsi siswa. Contoh terlampir di sini adalah kesalahan penulisan singkatan di SMP Gamaliel kelas 7. Dapat dilihat bahwa kata SMP, singkatan SMP tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Padahal SMP mencerminkan atau mengandung kepanjangan sekolah menengah pertama atau lembaga pendidikan. Kaidah yang mengatur tentang penulisan singkatan khususnya untuk lembaga pendidikan atau dokumen pendidikan bahwa kata SMP itu ditulis menggunakan huruf kapital. Semua huruf yang membentuk singkatan ditulis menggunakan huruf kapital. Namun yang ditemukan dalam teks deskripsi siswa, kata SMP justru dituliskan menggunakan huruf kecil. Selanjutnya yaitu bentuk kesalahan penulisan angka dan bilangan. Kesalahan penulisan angka dan bilangan juga ditemukan dalam teks deskripsi siswa. Di sini siswa sulit untuk membedakan pada saat menulis kalimat perincian dengan kalimat yang bukan perincian. Mengingat kembali kaidah yang telah diatur, kita selalu berbicara tentang kaidah karena landasan utama kita dalam penelitian ini adalah terletak pada kaidah penulisan yang telah diatur dalam PUEB bahwa penulisan angka yang bukan kalimat perincian dan bukan mencerminkan nominal dalam jumlah yang besar, maka dituliskan dalam bentuk bilangan menggunakan huruf. Di sini contoh, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Harusnya siswa menuliskan kata yang tepat itu kedua, bukan kedua menggunakan angka, melainkan kedua menggunakan huruf kedua dari 3. Nah, kembali kepada alasan yang pertama bahwa kedua dari ketiga ini tidak mencerminkan nominal yang besar dan bukan merupakan kalimat perincian. Oleh sebab itu, dituliskan dalam bentuk huruf sebagai penulisan kata yang tepat. Bentuk kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan penulisan kata ganti. Dalam teks deskripsi siswa ditemukan banyak sekali kesalahan penulisan kata ganti. Salah satu letak yang paling utama yang mencerminkan kesalahan ini bahwa kata ganti yang dituliskan siswa
selalu ditulis terpisah dengan kata dasar yang mendahului atau mengikutinya. Padahal berangkat dengan kaidah yang mengatur kita pertama bahwa kata ganti harusnya ditulis serangkai dengan kata dasar yang mendahului atau mengikutinya. Kata ganti bukanlah kata depan yang ditulis terpisah. Jadi beda fungsi antara kata ganti dengan kata berimbuhan. Jika kata ganti berarti mewakili suatu subjek, sedangkan kata depan berarti mencerminkan sebuah tempat atau menjelaskan sebuah posisi atau letak suatu tempat. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab kesalahan penulisan kata. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan siswa, maka dapat ditarik beberapa faktor utama yang menyebabkan siswa salah dalam menulis kata dalam teks deskripsi mereka. Berdasarkan jawaban siswa, mereka salah dalam menulis kata pada teks deskripsi mereka itu karena dipengaruhi oleh faktor kebiasaan menulis atau mengikuti orang lain. Nah, di sini siswa tidak memastikan apakah kata yang dituliskan itu sudah benar atau tidak, karena siswa semata-mata mengikuti kebiasaan mereka yang sering melihat mungkin di dunia maya atau dalam pesan-pesan di media sosial. Mereka menganggap bahwa apapun yang tertulis itu sudah benar, jadi mereka kebiasaan untuk mengikuti sesuatu yang salah. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor kemalasan atau ingin cepat menyelesaikan tugas menulis. Nah, faktor yang kedua yaitu sebenarnya siswa mungkin beberapa sudah tahu bahwa ini salah, namun mereka tidak fokus pada benar tidaknya mereka menulis kata, melainkan fokus mereka untuk menyelesaikan tugas menulis. Akhirnya beberapa kesalahan penulisan kata yang sebenarnya bisa diperbaiki, yang sebenarnya dapat diperbaiki justru dilewatkan begitu saja, karena fokus siswa adalah mengejar target waktu penyelesaian tugas menulis. Faktor kemalasan ya yang seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa siswa sudah tahu bahwa kata yang tulisnya itu salah, tapi siswa tidak memiliki semangat untuk mengubah kesalahan penulisan kata yang dilakukan. Faktor yang terakhir berdasarkan jawaban siswa yaitu faktor kelupaan. Ya, siswa sudah tahu, sudah paham tentang penulisan kata yang tepat, entah itu didapatkannya dari proses belajar bahasa, namun terkadang siswa tidak mempraktekkan apa yang didapatkannya tersebut. Jadi pengetahuan yang didapatkan tentang penulisan kata yang tepat justru terlupakan pada saat mereka menulis kata dalam teks yang ditulis oleh mereka. Jadi mereka menyebut bahwa kesalahan penulisan kata dalam teks deskripsi mereka, salah satu pemicunya atau salah satu faktor penyebabnya itu karena mereka lupa akan kaidah penulisan kata yang tepat seperti yang telah mereka ketahui sebelumnya. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan guru, peneliti melihat 3 faktor utama juga penyebab kesalahan penulisan kata dalam teks deskripsi siswa. Di sini menurut guru sama dengan siswa bahwa mereka kebiasaan menulis kata yang salah. Jadi kebiasaan menulis kata yang salah dan tidak ada niat atau semangat untuk memperbaiki kesalahan penulisan kata tersebut, yaitu faktor kebiasaan yang pertama. Yang kedua yaitu faktor kurangnya penguasaan kosakata siswa. Nah, guru beranggapan bahwa mereka salah dalam menulis kata karena siswa kurang menguasai kosakata bahasa Indonesia, terlebih kosakata yang benar. Siswa hanya mengetahui beberapa kosakata yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang belum tentu benar cara penulisannya. Yang terakhir yaitu faktor kurang pedulinya siswa terhadap hasil tulisan mereka. Nah, ini yang paling penting. Andaikan siswa peduli terhadap tulisan mereka, andaikan siswa peduli terhadap potensi mereka dalam menulis, tentu mereka akan memperbaiki atau mencari tahu tentang penulisan kata yang benar. Namun sangat disayangkan bahwa siswa justru tidak menaruh bentuk kepedulian dalam teks deskripsi atau teks-teks yang mereka tulis. Sebab
titik fokus siswa adalah bukan pada benar tidaknya mereka menulis kata, tetapi mampu tidaknya mereka menyelesaikan tugas dalam waktu yang telah ditetapkan. Jadi beberapa faktor-faktor tersebut tadi justru menyebabkan siswa salah dalam menulis kata. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dari 35 teks deskripsi siswa yang telah dianalisis, ditemukan 9 bentuk kesalahan penulisan kata di dalam teks deskripsi siswa. Ya, 2 bentuk penulisan yang tidak ditemukan, yakni pemenggalan kata dan penulisan kata sandang si dan sang. Jadi dalam teks deskripsi siswa terdapat 9 bentuk kesalahan penulisan kata. Kemudian ada dua bentuk penulisan yang tidak ditemukan. Yang pertama itu pemenggalan kata dan penulisan kata sandang. Karena kita mengacu pada 11 kaidah, hanya 9 yang ditemukan dalam teks deskripsi siswa. Penulisan angka dan bilangan adalah bentuk kesalahan penulisan yang paling banyak mengalami kesalahan. Jadi berdasarkan data penelitian dikumpulkan, penulisan angka dan bilangan yang paling sering ditemukan dalam teks deskripsi siswa. Bahkan hampir di setiap siswa ada kesalahan penulisan angka dan bilangan. Kemudian disusul oleh penulisan kata ganti, bentuk ulang, kata dasar, kata depan, partikel, serta penulisan kata berimbuhan yang paling sedikit mengalami kesalahan. Jadi yang paling banyak mengalami kesalahan yaitu penulisan angka dan bilangan. Kemudian yang paling sedikit yaitu kesalahan penulisan kata berimbuhan dalam teks deskripsi siswa. Beberapa huruf dalam kata dasar yang lebih atau bahkan kurang, serta banyak juga yang disingkat seperti pola kebiasaan menulis pesan singkat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alasan yang utama tadi dalam penulisan kata dasar bahwa ditemukan beberapa kesalahan penulisan kata dasar karena menyalahi kaidah yang telah ditetapkan dengan tidak menulis kata dasar secara utuh. Justru banyak kata dasar yang ditulis dengan kekurangan huruf atau bahkan kelebihan huruf. Yang selanjutnya yaitu untuk kata berimbuhan, penggunaan huruf kecil untuk singkatan sebagai bentuk terikat awalan kata, serta penggunaan huruf kapital untuk kata yang mengikuti singkatan tersebut. Seperti contoh tadi, bahwa bentuk terikat yang kadang mencerminkan singkatan dari nama suatu daerah atau nama suatu kota, bahkan suatu negara, sering ditulis siswa menggunakan huruf kecil. Padahal seharusnya menggunakan huruf kapital dan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kesalahan penulisan kata yang lain terletak pada ranah bentuk ulang. Wajibnya memberi tanda hubung di antara kata dengan bentuk ulang ternyata menjadi hal yang sepele dan terlupakan. Ya, untuk bentuk penulisan kata bentuk ulang sering terjadi kesalahan karena intinya siswa tidak memberikan tanda hubung di antara kedua bentuk katanya. Yang harusnya ditulis kata garis mendatar di antara kata dua bentuk katanya justru menjadi hal yang sepele dan terlupakan. Beberapa gabungan kata yang harusnya ditulis terpisah justru ditulis oleh siswa serangkai dan begitupun sebaliknya. Ya, siswa belum mampu membedakan yang mana gabungan kata yang telah padu, yang mana gabungan kata yang disebut sebagai kata majemuk yang harusnya ditulis terpisah, dan beberapa gabungan kata yang telah padu yang harusnya ditulis serangkai. Siswa masih sulit membedakan kedua hal tersebut, sehingga penulisan serangkai dan terpisah sering menjadi alasan kesalahan dalam bentuk ulang. Penulisan kata depan digolongkan sebagai sebuah penyimpangan dari kaidah PUEB karena penulisan kata depan di yang harusnya ditulis terpisah dari kata mengikutinya. Ini yang paling banyak juga mengalami kesalahan karena kata depan di sering ditulis serangkai dengan kata dasar yang mengikuti atau dengan kata dasar yang mengikutinya. Penulisan partikel lah dan pun yang bukan sebagai unsur kata penghubung seharusnya ditulis serangkai, namun siswa justru menulis sebaiknya. Jadi partikel pun dalam kata apapun yang harusnya ditulis terpisah karena bukan sebagai unsur kata penghubung justru ditulis serangkai. Jadi sering diputarbalikkan antara partikel pun sebagai unsur kata penghubung dan partikel pun bukan sebagai unsur kata penghubung. Begitupun dengan penulisan singkatan akronim yang salah karena tidak menggunakan huruf kapital dan menambahkan tanda titik yang tidak perlu. Jadi sering dalam penulisan singkatan, siswa tidak menulis singkatan menggunakan huruf kapital, kemudian siswa tidak menulis tanda titik sesuai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan itu setelah
singkatan. Jadi ada beberapa singkatan yang menggunakan tanda titik. Contohnya yaitu penulisan kata singkatan kata jalan, sedangkan untuk singkatan nama orang juga menggunakan kata titik. Singkatan-singkatan yang tidak menggunakan tanda titik yaitu lembaga-lembaga pendidikan dan dokumen-dokumen pendidikan. Untuk kesalahan penulisan angka dan bilangan disebut sebagai kesalahan karena menulis angka bukan sebagai sebuah bilangan untuk jumlah yang tidak besar. Di sini, kesalahan penulisan angka dan bilangan digolongkan sebagai sebuah kesalahan karena yang harusnya dituliskan menggunakan bilangan karena bukan dalam jumlah atau nominal yang besar justru dituliskan menggunakan angka. Jadi sangat keterbalikan dengan kaidah yang telah ditetapkan. Selain itu, kalimat perincian ditulis dengan bilangan serta tidak menyertakan jenis ukuran pada angka yang menyatakan ukuran. Jadi beberapa dalam teks deskripsi siswa ada angka-angka yang disajikan untuk melambangkan satu ukuran, namun justru tidak dilampirkan ukuran apa yang dicerminkan dalam angka tersebut. Salah satu contohnya itu seperti penulisan tinggi badan dan berat badan yang kadang ditulis siswa tidak menyertakan jenis ukuran apa yang melambangkan dalam angka tersebut. Ya, jenis kesalahan yang terakhir adalah kesalahan penulisan kata ganti. Kesalahan penulisan kata ganti ini harus senantiasa ditulis serangka dengan kata yang mendahului atau mengikutinya. Jadi perlu ditekankan sekali lagi bahwa kata ganti bukan sebagai kata depan yang ditulis terpisah, melainkan harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahului atau mengikutinya karena mencerminkan satu subjek atau yang melakukan suatu pekerjaan. Namun di dalam teks deskripsi siswa, kata ganti justru sering ditulis terpisah sama seperti pada saat menulis kata depan. Dan ini dapat ditarik dua kesimpulan. Yang pertama, di dalam 35 teks deskripsi siswa ditemukan 9 bentuk kesalahan penulisan kata yang menyimpang dari 11 kaidah penulisan kata yang tepat seperti diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bentuk atau jenis kesalahan penulisan kata yang paling banyak ditemukan dalam teks deskripsi siswa terletak pada penulisan angka dan bilangan, sedangkan bentuk atau jenis kesalahan penulisan kata yang paling sedikit ditemukan yaitu terletak pada kata berimbuhan. Kesimpulan yang kedua yaitu yang dapat ditarik, terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan kata dalam teks deskripsi siswa. 3 faktor ini yaitu terdiri dari faktor kebiasaan, kemalasan, dan faktor kelupaan yang saling berhubungan. Faktor kebiasaan yang mengikuti penulisan yang dianggap benar, padahal salah. Kemudian faktor kemalasan untuk memperbaiki kesalahan yang sebenarnya disadari namun tidak diperbaiki, dan yang terakhir yaitu faktor kelupaan karena tidak konsentrasinya siswa atau tidak pedulinya siswa terhadap tulisan mereka sendiri. Demikian hasil penelitian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.